Nah, nanti setelah Pak Jokowi tidak menggenggam kekuasaan dan estafet ke Pak Prabowo, kan situasinya itu kan nanti nggak seperti sekarang dong. Untuk ini sudah ada yang jawab, orang dekatnya Prabowo yang sangat dekat, kepercayaannya Prabowo bertahun-tahun, mengatakan begini, Pak Prabowo akan respect terhadap Jokowi. Tapi Prabowo is Prabowo, Jokowi is Jokowi. Prabowo tidak akan menjadi bonekanya Pak Jokowi. Dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai? Saya akan menilainya 5,5. Apa ya, agak bingung juga saya. Jangan 5 lah. Nggak lulus menurut saya. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Yang selalu setia menemani ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam sehat. Salam sehat. Saya baca tulisan terakhir Mas Jaka ini. Tampaknya tahu betul tulisan podium di kolom Media Indonesia, tahu betul tentang Kaisang. Ya, kita kan cuma meraba-raba. Ya, tahu menjadi pengagum tersembunyi Kaisang. Menyenangkan itu ya. Nanti kita cari tahu yang lain lah. Meraba-raba kita kakaknya Kaisang. Kita kaitkan dengan literasi yang lain lah. Cocok. Mas Abdul Qahar, beruntung sekali. Ya nih, jas, saya pakai jas Fufu Fafa. Ya, ini kan jas yang saya pakai waktu kita membahas tema tentang Fufu Fafa itu. Maksudnya itu. Bersejarah jas. Nampaknya rileks sekali hari ini. Iyalah, kita rileks kan karena beberapa hari lagi kan kita punya presiden baru. Oh, sudah. Nah, presiden jadi lama ikut menghitung hari ini kita ini. Ikut menghitung hari, ya presiden yang lama berganti menjadi presiden baru. Ya, apakah kita perlu mengucapkan terima kasih atau cukup ya berlalu begitu saja? Ya tanyakan ke Mas Jaka. Termasuk ini nggak? Termasuk yang nggak sabar menunggu. saya termasuk yang nggak sabar menunggu. Oh ya? Saya Kenapa? Karena saya pengen tahu ini betul. Karena begini, belakangan ini kan ya pekan kemarin saya giliran cari sekarang. Tanya. Pekan kemarin kan kita lihat tuh ya. Waktu Pak Jokowi berkunjung ke NTT. Oke, ada apa di situ? Waktu ke Kabupaten Alor, tempatnya di Pasar Kalabahi. Itu kan yang menyambut luar biasa itu. Anak-anak SD, SMP, ada SMA juga, pedagang pasar. Penuh. Terus waktu ke Kabupaten Timur Tengah Utara, di pasar juga, disambut sangat meriah. Survei, kita lihat ya, survei dari indikator politik. 75% tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi. Turun itu berarti. Nah, turun, sebelumnya 82, tapi termasuk tinggi loh. Itu kan di akhir pemerintahan. Nah, ini kan ada kegelisahan ya. Ada curiosity. Nah, itu sebenarnya terjadinya secara alamiah atau digerakkan. Ya itu yang mau saya tanyakan sampai tadi. Melihat itu semua kan, melihat rekam jejak selama ini bahwa ada beberapa by design, beberapa tim lah yang mendesain sebelumnya ini kan sudah jadi rahasia umum. Dan ada beberapa kawan, saya kebetulan kuliah di Solo dulu, jadi ada beberapa kawan yang kemudian ikut menjadi timnya Jokowi ketika di Solo, kemudian begitu Jokowi jadi gubernur Jakarta, dia ditarik ke Jakarta, apalagi setelah jadi presiden tetap ditarik presiden. Nah, ini bukan termasuk tim yang alap-alap Jokowi itu, yang masang baliho besar. Oh, bukan. Ini justru tim di belakang layar yang mendesain. Misalnya belusukan. Nah, hari ini harus belusukan kemana? Besok kemana lagi? Bagaimana caranya supaya tampak genuine. Tampak paten lah. Tampak paten ya, tampak orisinal. Bukan pencitraan, padahal pencitraan. Ya. Jadi ya akhirnya kita kembalikan pada masyarakat. Tapi bahwa sebagian masyarakat kita itu cinta pada Jokowi itu tidak bisa dimungkiri. Itu terjadi. Masyarakat desa terutama kan menurut survei seperti itu. Nah, survei ini pun juga ada beberapa
bukan kecurigaan apa ya? Dugaan. Beberapa hal yang tadi memantik penasaran lah. Jadi kasusnya adalah ketika ada sebuah lembaga survei yang lumayan kredibel, yang sangat kredibel bahkan juga, yang waktu itu batal mengumumkan hasil surveinya. Kenapa? Karena soal tingkat kepuasan tadi juga, apa yang terjadi adalah bahwa ketika survei itu mau dilakukan, titik-titik yang akan disurvei itu sudah bocor. Nah, katanya begitu, titik-titik yang disurvei itu sudah bocor, sehingga di titik-titik itu kemudian ditaruh orang-orang lah. Untuk, ya misalnya ditanya apakah Anda puas? Oh, bukan hanya puas, sangat puas. Di titik-titik itu. Nah, kenapa kemudian hasilnya adalah sampai 90%? Padahal kita lihat di jagat maya, di dunia maya, yang juga diakses oleh jutaan orang, hari-hari belakangan kan kita menyaksikan. Isinya cibiran lah, isinya sindiran, sumpah serapah bahkan. Ya terkait dengan survei itu kan Refli Harun Channel bikin polling. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Itu 90% sangat tidak puas. Ya itulah post-truth kan. Ya post-truth itu kan orang akhirnya mencari informasi itu bukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, tetapi berdasarkan tendensi-tendensi, berdasarkan pada preferensi-preferensi, apa yang cocok dengan selera dia, ya kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau di survei yang betul-betul survei asli barangkali ya tidak sampai 75 lah. Tetapi yang pasti yang kita saksikan hari ini kan surveinya merosot. Artinya dari 82 kan ya. Dari 82 ke 75 itu kan bagaimanapun judulnya kan tetap aja merosot, turun. Meskipun dalam angka yang lumayan tinggi juga. Lumayan tinggi, tetapi kalau kita saksikan di banyak tempat kan sekarang, di beberapa tempat saja, misalnya datang ke pasar, orang teriak, ada yang teriak Mulyono, ada yang teriak Fufu Fafa, ada yang teriak apa tuh jet pribadi. Ada yang berteriak seperti itu artinya tingkat keberanian orang sudah mulai muncul, dan saya kok ragu bahwa tingkat kepuasannya sebesar itu. Tapi itu tidak menjadi soal lah. Toh 2 minggu lagi kan ganti. Nah, lantas apa yang terjadi dengan sambutan yang cukup meriah di Pasar Kalabahi, Kabupaten Alor, dan ini di Kabupaten Timur Tengah Utara? Iya, kalau Nusa Tenggara Timur ya, itu emang basisnya Pak Jokowi. Betul. Ya mungkin bisa jadi ini bukan tidak disengaja, makanya dia ke sana kan. Itu kan kemudian diamplifikasi di medsosnya Pak Jokowi. Dan kemudian kalau saya baca komen-komennya sangat positif. Amplifikasi. Diamplifikasi. Iya, jadi ya kalau masyarakat NTT itu betul-betul suka dengan Pak Jokowi, ya wajar menurut saya, karena harus kita katakan ya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah semasa Pak Jokowi selama di NTT itu cukup sangat signifikan. Tapi apapun begini, soal survei-survei ini bisa jadi emang ada skenario tertentu ya untuk menegaskan bahwa Pak Jokowi itu memang sangat disukai oleh masyarakat. Dan menurut saya itu tidak mengada-ada juga kok. Apakah itu disengaja atau tidak? Ya kita lihat faktanya saja. Kalau beberapa lembaga survei yang sangat kredibel itu kan mengakui bahwa responden yang diwawancarai itu kan pendidikannya menengah bawah. 57% itu cuma lulusan SMP. Kemudian kenapa hasilnya puas? Sebagian besar adalah masyarakat pedesaan. Ya maaf saja yang pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Yang dan akses informasi juga tidak terlalu bagus. Ya lihat di luarnya saja. Dan salah satu menurut saya yang kenapa mereka bisa mendapatkan hasil survei yang segitu, ya salah satunya karena bansos ya. Mereka menganggap mereka puas dengan Pak Jokowi itu karena bansos. Itu faktor utamanya.
di lain ada infrastruktur pembangunan segala macam. Tapi faktor bansos, kalau faktor bansos itu siapa yang menerima? Berarti kan masyarakat menengah ke bawah yang mungkin tidak terlalu peduli dengan masalah demokrasi, masalah korupsi, masalah yang lebih krusial daripada sekedar yang mereka nikmati selama ini kan. Jadi saya kok melihat hasil survei ini bagian dari apa ya? Bagian dari upaya ya untuk meninggalkan legitimasi kepada Pak Jokowi bahwa mereka itu dianggap sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir, meskipun faktanya di kalangan sebagian rakyat ya sangat tidak sukses. Termasuk saya melihatnya tidak. Belum ditanya udah minum dulu langsung. Karena nanti pertanyaannya arahnya kan ke sana kan. Udah tahu karena nanti arahnya ke sana juga kan. Apa indikatornya apa? Ya enggak, mungkin kalau dari sisi pembangunan infrastruktur oke lah ya, itu meskipun masih jadi perdebatan karena katanya itu karena dari hasil utangnya itu sudah meninggalkan beban. Tetapi menurut saya begini, Pak Jokowi ini kan selama ini hanya memprioritaskan pembangunan fisik. Pembangunan fisik menurut saya jauh lah dari yang sebenarnya harus dilakukan. Pak Jokowi hanya memprioritaskan pembangunan raga ya. Kalau kita bicara dengan soal jiwa raga, jiwanya tidak tersentuh. Banyak bukti soal itu kan. Pertama umpamanya soal korupsi misalnya. Korupsi itu di zaman Pak Jokowi menurut saya bukannya malah bagus pemberantasan korupsi, tapi buruk dibandingkan sebelumnya. Tapi sempat bagus. Ya sempat bagus di awal-awal kan. Enggak, tapi di 2019 itu indeks persepsinya 40. Itu tertinggi. Ya, tapi kan kita 2019 ya kalau tidak salah. Sekarang 34 kembali. Ya. 2019 sebelum ada revisi itu kan. Iya, makanya. Tetapi kan kalau kita lihat itu kan hasil akhirnya apa yang dia tinggalkan kan. Ya kalau ditinggalkan pemberantasan korupsi menurut saya sangat buruk. Sekarang berapa? Sekarang 34. Peringkatnya 115. Yeah. Sebelumnya peringkatnya 110, 34 juga. 2022. Yeah. Kalau waktu zamannya Pak SBY, indeksnya 34, peringkatnya 107. Jadi mengalami penurunan. Yeah. Dan kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan, itu kan sangat kelihatan ya. Di masa Pak Jokowi itu pemberantasan korupsi itu betul-betul sangat tebang pilih. Ketika ada pihak yang di seberang dia begitu cepat ditindak, tetapi yang kawannya dibiarkan saja. Padahal publik juga sangat telanjang melihat kan misalnya ada seorang menteri ya sudah jelas-jelas dia menerima puluhan miliar, tapi uang itu dikembalikan, tapi tidak diapa-apakan karena dia satu kelompok. Satu kolam lah kalau netizen bilang. Kemudian juga satu gol. Tadi sempat bilang gol itu gol apa? Ya, lanjut. Satu lagi ada menteri golongan titik-titik kelompok. Satu lagi ada menteri katanya dia sudah tinggal mau ditetapkan tersangka, tapi tiba-tiba tidak jadi kompensasinya, dia mundur jadi dipaksa dalam tanda kutip dipaksa mundur sebagai ketua umum partai politik. Itu kan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa di masa Pak Jokowi itu pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu dibajak demi kekuasaan, dan kalau itu yang terjadi itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Itu menurut saya peninggalan dari Pak Jokowi yang betul-betul buruk. Betul lagi soal demokrasi, kita bisa bicara demokrasi panjang, kita bicara mungkin nanti kita bicarakan lagi soal demokrasi. Jadi saya melihat mungkin pembangunan fisik ada bagusnya ya, banyak juga yang memuji kan, meskipun sekali lagi kan masih banyak juga perdebatan kan, karena pembangunan infrastruktur yang karena utang nanti yang nanggung siapa dan segala macam itu kan perdebatan. Tetapi kalau pembangunan non fisik, pembangunan mental, apalagi sebelumnya Pak Jokowi mengusung revolusi mental, tapi faktanya mental seperti yang sekarang. Ya, bedanya mental dan mental apa? Ya, mental itu kan apalah karakter sekali, yang mental itu ya berbalik gitu. Mental malah
menjauh lah, katakanlah kan begitu kan, karena mental itu kan. Apa perlu dibuka di KBBI seperti kemarin kita buka nebeng? Anti nebeng. Mental itu bahasa Jawanya. Ini sebenarnya Mas Kohar udah nggak tahan itu komentar soal lanjut, infrastruktur. Makanya nggak apa-apa, tahan dulu. Ya, benar. Ya itu aja. Saya prinsipnya begitu. Silakan tumpahkan. Secara menurut saya begini, pembangunan infrastruktur, pembangunan itu penting, tapi jauh lebih penting adalah pembangunan karakter bangsa. Karena kalau harus kita katakan karakter bangsa kita, terutama para elit itu kan tidak terlalu bagus belum terlalu bagus untuk terus membawa bangsa ini kita ke depan. Ya percuma kalau pembangunan fisiknya jor-joran signifikan atau pembangunan non fisiknya diabaikan seperti yang terjadi sekarang. Itu masa depan justru penuh ketidakpastian menurut saya. Nah ini sekarang gila Mas Kohar Soal infrastruktur nih. Kita beberapa edisi Ordal sebelumnya kan Mas Kohar sangat detail itu berbicara soal infrastruktur yang dicapai oleh Presiden Jokowi. Nah sebenarnya dalam pembangunan infrastruktur ini bisa dikatakan sukses, medium atau gagal. Kalau infrastruktur dalam konteks membuat Indonesia menjadi terkoneksi, saya bilang lumayan sukses. Membangun jalan di Papua yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah kunjung selesai dibangun, akhirnya ada. Lalu membangun infrastruktur kereta api di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa dan Sumatera, akhirnya jadi. Perbatasan yang dulu selalu menjadi ledekan, perbatasan dengan Malaysia, beberapa perbatasan, itu akhirnya menjadi bagus. Jalan menjadi mulus di perbatasan. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita negasikan, bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi dalam hal infrastruktur, itu mengupgrade negeri ini. Jadi ada pondasi yang menuju negara maju itu sebetulnya juga sudah diletakkan oleh Jokowi. Karena begini, jalan tol misalnya di Indonesia ini ketinggalan bila dibandingkan dengan beberapa negara maju. Kalau patokannya adalah negara maju, ya kita ketinggalan. Dengan Cina kita ketinggalan. Cina dengan India kita juga ketinggalan dalam pembangunan jalan tol. Tetapi itu kemudian bisa diwujudkan gitu, Trans Jawa dalam waktu yang relatif singkat, hanya 3-4 tahun. Kalau ada pengamat yang bilang, siapa yang tidak bisa kalau dengan modal utang? Karena itu pada akhirnya kan menambah beban utang kita. Gini, utang itu sebetulnya tidak ada masalah. Di negara lain juga utang digunakan untuk membangun infrastruktur juga bisa. Karena apa? Karena infrastruktur ini kan menjadi salah satu pondasi awal bagi terciptanya koneksi. Koneksi antar wilayah. Bagaimana orang itu bisa mencapai titik sasaran potensi di sebuah daerah misalnya, apabila daerah itu tidak bisa dijangkau. Nah, supaya bisa dijangkau, dia harus menggunakan jalan. Nah, ditembuslah jalan itu. Dan secara rasio, utang kita aman. Rasio terhadap PDB, rasio terhadap produk domestik bruto, utang kita masih aman. Artinya tidak sampai 60% sebagaimana yang dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh lebih dari 60%. Kita masih di 38-39%. Jadi kalau PDB kita itu misalnya 21.000 triliun, ya utang kita 39 atau 40%-nya dari itulah. Kita itu saat ini 8.000 sekian. 8.000 sekian. Artinya itu kan 39-38% dari produk domestik bruto. Tapi memang rasio utang terhadap pendapatan kita beda. Amerika itu rasio utang terhadap PDB-nya itu 125%. Bayangin coba. Rasio utangnya itu lebih tinggi daripada PDB-nya Amerika Serikat. Bisa dibayangkan itu. Kenapa? Ya karena memang mereka butuh untuk membangun, untuk mempercanggih peralatan militer dan sebagainya. Dan di Amerika nggak terlalu ribut. Rasio utang yang sangat gede itu. Kenapa tidak terlalu ribut? Karena rasio cicilan utang, rasio bunga utang,
terhadap pendapatan itu rendah. Nggak rendah-rendah amat, tapi lumayan rendah. Lebih rendah daripada rasio bunga utang Indonesia. Rasio bunga utang Amerika terhadap pendapatan mereka itu cuma 12%. Sementara rasio bunga utang Indonesia terhadap pendapatan Indonesia, terhadap pendapatan kita tahunan itu lebih dari 15%. Hampir 16%, bahkan pernah 17%. Padahal yang disarankan oleh IMF itu rasio bunga utang terhadap pendapatan itu paling bagus itu adalah 7%. Nah, jadi memandang rasio utang memang tidak hanya dari sisi PDB saja. Nah, selama ini kan pemerintah selalu memandangnya, oh kita ini masih aman loh dari PDB. Tapi akhirnya ya sekarang ya kelabakan karena tahun depan saja kita harus bayar bunga utang jatuh tempo 800 cicilannya. Pokoknya itu bunganya 500 sekian. Jadi 1.300 sekian triliun itu habis untuk bayar cicilan utang dan bunga utang. Siapa yang harus membayar itu? Ya, sementara ada program makan bergizi gratis juga kan, yang nanti akan jadi kembali ke membebani APBN juga kan? Kembali ke soal infrastruktur, sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi sayangnya agak dipaksakan untuk beberapa hal yang mestinya tidak prioritas. Misalnya kereta cepat. Ya, betul. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Halim-Bandung. Sebelum Bandung, Padalarang. Ya, Bandung lah, yang Tegaluar. Halim Tegaluar. Yang tadinya proposal Jepang masuk dengan bunga utang yang katanya lebih tinggi daripada Cina. Cina berani lebih rendah. Akhirnya milih Cina. Tetapi kelak di kemudian hari ternyata membengkak. Akhirnya biayanya lebih dari 112 triliun. Bengkaknya nggak tanggung-tanggung itu. Iya, dan Cina itu sebetulnya nggak sampai 100 triliun untuk bangun, Jepang waktu itu proposalnya. Tapi faktanya kemudian yang dipilih adalah Cina. Nah, ketepu sama Cina. Nah, ketepu atau menepukan diri. Ya, itu dua hal yang ini itu dari infrastruktur. Lalu bandara-bandara di beberapa bandara. Bandara di Purbalingga. Di Purbalingga itu saya menyaksikan sendiri. Itu baru dibuka 2 bulan atau 3 bulan ada beberapa kali penerbangan. Setelah itu wassalam. Sekarang menjadi Cilacap juga. Menjadi seperti kayak tempat hantu gitu. Nah, Kertajati itu sudah dipaksa kayak bagaimanapun juga. Ya itu juga nggak bisa maksimal. Tapi setidaknya sempat jadi tempat untuk jalur odong-odong untuk menghibur warga sekitar kan lewat Bandara Kertajati kapan lagi? Sama buat prewedding. Iya, bawa prewedding sama untuk jemur-jemur itu hasil-hasil pertanian. Ya itu jadi ada banyak kontradiksi. Sebetulnya di awal-awal pemerintahan sampai periode kedua di awal itu ada beberapa program yang sangat bagus yang kita layak untuk mengacungkan jempol, layak untuk mungkin mengucapkan terima kasih. Tetapi sayangnya mengandung kontradiksi di akhir-akhir. Contoh, ya hilirisasi lah. Hilirisasi yang katanya bahan mentah nikel tidak boleh dijual, toh tetap aja ada yang bocor sampai berjuta-juta ton. Hampir 5 juta ton. Kok tidak bisa diatasi kebocoran segitu nikel mentah misalnya. Nah, itu kontradiktif gitu loh antara kebijakan dan fakta yang ada di lapangan. Lalu kemudian kasusnya ya yang terakhir ekspor pasir laut. Yang terakhir sedimen. Dia seneng banget. Sedimen pun kalau dikeruk juga bahaya itu bagi biota laut. Itu kan, dan itu yang terjadi. Jadi di awal kita perlu mengucapkan terima kasih, tetapi kemudian di ujung-ujung ini masalah ini. Jadi kalau bahasa orang di awal memang paten kali pun. Paten kali pun ya. Loh, kok macam gini ya? Kok gini gitu. Jadi akhirnya orang mempersepsikan bahwa ini aslinya. Nah, aslinya yang terakhir itu. Nah, jadi sekarang apapun yang dikerjakan oleh Jokowi, oleh Presiden, itu seperti
menguap begitu saja, tidak ada legacy positifnya di mata terutama netizen yang budiman, gitu kan. Di beberapa platform media sosial kan yang kita saksikan seperti itu. Tadi sudah diungkapkan yang soal korupsi, lalu soal demokrasi politik, 3 soal etik, soal etika kita yang berada pada tubir jurang katanya, keadilan yang semakin jauh. Terus hukum yang berada di ketiak kekuasaan. Kritiknya kan begitu. Hukum yang tidak tegak lurus kepada keadilan, tetapi hukum yang dibengkok-bengkokkan. Hukum yang sudah belok-belok ini, tergantung selera kekuasaan kemana. Jadi hukum udah nggak kayak bedang, tapi kayak model keris kan. Ya, Lu-nya kan. Pakai lu gitu. Tapi saya mau menanya Mas Jaka. Ayo silakan. Ini Mas Jaka ini kan Sudah nggak tahan soalnya. selalu kritis Ya. sama Jokowi. Nah, saya mau bertanya, dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi yang akan berakhir 14 hari lagi, 13 hari lagi ini, kira-kira apa hal yang positif, pencapaian apa selama 10 tahun ini yang layak kita banggakan? Apa ya, agak Nah, ini timnas. Timnas juga pasti bilang nggak setuju. bukannya nggak setuju kalau timnas. Menurut saya, kalau timnas ya selama ini presiden yang diurusi sepak bola aja. Karena Ya, itu kan sangat potensial, sangat bagus untuk pencitraan kan. Kalau olahraga yang ladang medali aja ladang nggak di medali kagak badminton dilirik. nggak di. Iya, nggak dilirik kok. Itu kan sudah menunjukkan ya sebenarnya karakter Pak Jokowi itu seperti apa. Tetapi kalau ditanya soal positif ya mungkin soal infrastruktur jalan tol gitu loh. Paling tidak kalau saya sewaktu-waktu pulang ke Klaten misalnya itu kan bisa lebih cepat gitu loh. Tapi sekali lagi menurut saya kalau dalam karakter bangsa kita, kok menurut saya mestinya yang harus diutamakan itu pembangunan karakter dulu. Soal pembangunan fisik, saya pikir itu bisa mengikuti. Penting, tapi akan lebih penting itu adalah pembangunan non-fisik. Itu tadi saya bicara soal korupsi, kemarin tadi disinggung juga Mas Kuar soal demokrasi. Bagaimana kita demokrasi yang seharusnya semakin baik, tetapi kan malah mundur ke belakang, makin karut-marut. Karena apa ya? Ya salah satunya karena Pak Jokowi. Karena dia tidak bisa menjaga demokrasi kita menjadi lebih sehat, tetapi malah sakit. Dia kan mungkin kalau para pendukungnya dia bilang bukan nepotisme karena dipilih oleh secara langsung, tetapi fakta itu kan menunjukkan bahwa itu betul-betul sudah melakukan nepotisme. Bagaimana seorang Kaisang tiba-tiba Gibran tiba-tiba dijadi wapres dengan mengacak-acak konstitusi, kemudian Gibran juga didorong-dorong untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Kaisang dengan mengacak-acak juga konstitusi untuk ada MK, untuk ada DPR yang kemudian sadar, untuk ada gerakan dari publik. Kalau enggak kan kita semakin masuk ke dalam jurang nepotisme yang semakin parah. Jadi kalau Pak Jokowi yang seharusnya menjaga demokrasi betul-betul substansial, kemudian hanya sekedar prosedural, itu ya bagaimana kita bisa menganggap sebagai sesuatu yang positif. Bahkan menurut saya di zaman Pak Jokowi, pembangunan demokrasi itu bukan semakin bagus, tetapi semakin rusak. Dan menurut saya hal itu bukan sesuatu yang sepele loh. Nepotisme itu mungkin sekilas itu hak negara ya, setiap warga negara. Tetapi dampaknya bagi bangsa dan negara itu sangat besar. Dengan nepotisme misalnya, itu sangat membuka peluang terjadinya korupsi. Dengan nepotisme itu sangat membuka peluang kekuasaan hanya di situ-situ saja. Kekuasaan yang harusnya menjadi hak masyarakat itu hanya terkungkung di situ-situ juga. Dengan nepotisme, kemungkinan untuk menutupi celah-celah korupsi yang dilakukan oleh keluarga sebelumnya itu sangat besar. Jadi menurut saya itu sudah kerusakan, dan bagaimana kita bisa berharap masa depan kita akan lebih bagus kalau dasarnya aja sudah rusak. Kalau dasarnya sudah dibelok-belokkan ke sana kemari hanya demi kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Dan dampaknya ketika Pak Jokowi melakukan itu, nanti saya yakin nepotisme di kalangan yang lebih bawah, di kalangan pilkada gubernur, wali kota, kabupaten, itu akan semakin mewabah, semakin menjamur. Nah, ngapain saya dilarang orang
presiden aja melakukan hal seperti itu, dan itu sangat berbahaya menurut saya untuk ke depannya. Jadi kalau saya ditanya soal positif, ya secara fisik mungkin ada beberapa yang perlu kita apa ya, bilang positif. Tetapi menurut saya itu tidak cukup untuk menutupi kerusakan yang sudah dilakukan untuk non fisik, pembangunan karakter, pembangunan mental, yang menurut saya jauh dari apa yang dijanjikan sebelumnya waktu Pak Jokowi masih dianggap Jokowi adalah kita itu. Tapi upaya untuk mengglorifikasi pencapaian Pak Jokowi ini kan terus dilakukan. Oh iya. Dalam bulan-bulan terakhir ini ya, pekan-pekan terakhir ini juga. Salah satunya kan yang tadi saya sempat sebutkan tadi, di Solo, Karanganyar lah tepatnya, di sekitar Colomadu situ. Yeah. Ada baliho besar, gambar Pak Jokowi dan Ibu Iriana, terima kasih. Tetaplah, kurang lebih gini, kalau saya tidak salah ingat itu, tetaplah menjadi guru bangsa, ya kan, kalau tidak salah. Nah itu kan bagian dari upaya terima kasih lah kepada Pak Jokowi, termasuk juga kegiatan Pak Jokowi belusuan, survei segala macam. Sebenarnya upaya tersebut efektif tidak untuk memulihkan citra Pak Jokowi yang belakangan ini meredup? Ya pasti tidak efektif. Karena sekarang kan gairah di media sosial sekarang itu kan orang lebih kepada mengkritisi Jokowi, mengkritisi dengan berbagai macam cara. Meme yang paling banyak, ya misalnya kan sekarang meme terakhir itu kan ada Menteri Pertanian, ini padi Pak, gitu. Lah kalau ini gabah, berasnya mana? Nah, berasnya nanti kita impor. Itu kan sindiran yang luar biasa. Satir dan sangat-sangat makjleb kalau kata orang bilang. Sarkas. Nah, lalu ada beberapa juga yang lain waktu soal tebengan, kemudian soal-soal yang lain yang kita saksikan hari ini. Apalagi ada yang membandingkan statement Jokowi waktu beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang. Muncul lagi dialog Jokowi waktu itu sebagai wali kota dengan Mas Tommy Suryo Pratomo di Metro TV di Economic Challenge soal mobil SMK. Ini yang sudah antri 6.000. 6.000. Jadi kalau Mas Tommy nanti nggak buru-buru pesen, nggak akan kebagian. Nah, sekarang dari 6.000 itu satu pun belum ada yang nomor itu barang SMK itu. Nah, hal-hal semacam ini kan bentuk sebuah mestinya akan menjadi evaluasi, dan itu jauh melampaui apa yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu yang orang menyebut ada yang melakukannya para buzzer atau mereka relawan alap-alap dan atau apapun lah namanya. Toh sekarang ya harusnya memang sudah bukan seperti itu. Ya kita lihat saja setiap hari ada kritikan soal Fufu-Fafa. Ada yang katanya ada informasi bahwa Jokowi sebetulnya juga sempat terganggu dengan isu Fufu-Fafa ini dan memerintahkan jajarannya untuk bagaimana caranya agar kalau bisa di-delete gitu. Tapi ternyata baru mau di-delete, netizen kita lebih pandai, lebih cepat mengungkapkan itu misalnya. Ada yang bilang bahwa ya Jokowi sekarang sedang membujuk supaya Prabowo tidak memasukkan PDIP di dalam jajaran pemerintahan koalisi, karena ya menurut Jokowi ya PDIP ini bisa jadi duri nanti bagi Prabowo, kata Jokowi. Tetapi ya Prabowo kan selama ini tidak ada masalah dengan PDIP. Bahkan kan kalau kita ingat waktu Megawati cawapresnya Prabowo. Dan sejak saat itu nggak pernah terdengar ada masalah, dan PDIP adalah partai yang pemenang pemilu, yang tentu saja ya Prabowo membutuhkan kekuatan tambahan kan. Betul. Untuk menstabilkan pemerintahannya. Nah, konon katanya di beberapa lingkaran itu menginformasikan bahwa ya Jokowi sedang gelisah ketika nanti betul bahwa Prabowo itu akan bertemu dengan Megawati.
Karena harapannya Jokowi, menurut beberapa lingkaran terdekatnya itu adalah ya Prabowo untuk tidak bertemu dengan Megawati dulu. Karena pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan itu potensial untuk memasukkan nama-nama di kabinet kan gitu. Ya ada yang menyebut awalnya PDIP dapat 2, tapi kemudian ada yang bilang 3. Nah sekarang isu yang terbaru adalah 4 gitu. Apakah 4 itu termasuk di dalamnya lembaga atau wakil menteri? Ya yang penting pokoknya ada masuk portofolio di situ yang banyak, dan itu justru membuat ya Jokowi semakin gelisah. Jadi kalau saya lihat bahwa konfigurasi politik apa yang ditanam oleh Jokowi ketika di awal-awal bahwa Jokowi adalah kita, Jokowi adalah jelata, orang baik, orang rakyat banyakan, yang outfitnya hanya berapa gitu kan, bajunya, jam tangan, sepatu dan seterusnya. Jam tangan tidak pakai dia. Oh ya, jam tangan nggak pakai, gelang. Itu musnah semua sepertinya. Jadi semua, siapa yang memusnahkan itu? Yang memusnahkan ya karena antara perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan kan gitu. Tidak, akhirnya orang melihat ini tidak otentik ini pemimpin yang ini. Tidak satunya kata dengan tidak perbuatan. Satunya kata dengan perbuatan. Itu kan otentisitas pemimpin itu kan ketika apa yang dia katakan ya itu yang dia perbuat gitu loh. Jadi ketika kan katakanlah misalnya sekarang begini, dalam kasus IKN juga dikritik banyak orang. Ya. Itu menarik itu. Iya kan di kasus IKN ketika mau ngebut, dia yang mau memulai ngebut. Dia mulai ngebut. Sekarang dia yang minta perlahan-lahan kan gitu. Pindah rumah saja butuh waktu katanya begitu. Nah, hal-hal semacam ini kan menunjukkan bahwa akan semakin banyak yang diungkapkan oleh publik. Dan itu akhirnya ya seperti kayak menggarami lautan itu model baliho-baliho itu. Dia akan kalah sama meme di media sosial. Iya, tapi kan model yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau orang-orangnya Pak Jokowi itu kan sebenarnya yang mereka lakukan juga sejak awal sebelum selalu begitu. Iya, memang caranya memang begitu. Tadi SMK itu, kemudian waktu jadi gubernur yang gorong-gorong, yang lagi ramai juga di media sosial kan. Kemudian masih saja relawan dipelihara meskipun dia sudah berkuasa. Sebenarnya kan tidak perlu lagi kan. Buat apa udah menjadi presiden tapi masih memberikan tempat kepada relawan-relawan untuk terus mendukungnya. Ya dihibahkan ke anaknya dong, ke wakil presiden nanti. Tapi yang ditunggu publik itu gini, ini kan beberapa hari menjelang 20 Oktober. Nah nanti setelah Pak Jokowi tidak menggenggam kekuasaan dan estafet ke Pak Prabowo, kan situasinya itu kan nanti nggak seperti sekarang dong, gitu yang selama ini Pak Prabowo manut lah, selalu ikut gitu, karena apapun kan Pak Prabowo adalah Menhan, anak buahnya Pak Jokowi. Nah, setelah nanti 20 Oktober, bagaimana dengan sikap Pak Prabowo ke Pak Jokowi? Satu. Kedua, apakah akan ada kelanjutan dengan dugaan Fufu Fafa sebagai akunnya Gibran? Bagaimana dengan jet pribadi yang ditumpangi oleh, yang ditebengi oleh Kaisang? Pertanyaannya banyak banget. Bagaimana dengan Bobby? Empat nih, memang banyak. Nah, supaya dia semangat. Kalau kita pancing soal itu kan paling menulis Kaisang aja detail sekali di podium itu kan. Jadi di publik kan sudah ada pertanyaan kah? Apakah nanti Pak Prabowo itu akan membawa Indonesia menjadi macan Asia, ataukah dia akan menjadi boneka? Ya kan? Berkali-kali kan sejak lama kan Pak Prabowo itu bertekad menjadikan Indonesia sebagai macan Asia seperti zaman-zaman sebelumnya kan. 2014 ketika kampanye itu kan itu. Iya. Apakah jadi bonekanya Pak Jokowi? Tetapi kalau saya lihat sebagai karakternya Pak Prabowo, kok dia akan berusaha membawa Indonesia menjadi macan Asia. Akhirnya artinya dia akan dalam tanda kutip mengabaikan Pak Jokowi lah. Jadi kalau ya aneh aja kalau Pak Prabowo nanti akan tetap berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Orang dia tuh 20 tahun loh berusaha untuk menjadi presiden.
pertama waktu konvensi Golkar ya. Ya. Ya ada sekitar 20 tahun lah, 4 periode kan. Ya. Akhirnya baru berhasil. Sekarang kalau kemudian momentum yang sangat baik itu kemudian disia-siakan begitu saja hanya karena dia terus berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, ya sayang betul. Dan karakter seorang Pak Prabowo itu ya dia secara intelektual pintar. Dia juga lulusan Akmil. Dia kemudian juga lulusan Amerika. Dan pengalaman di bidang politiknya juga sangat panjang kan. Dia membangun sebuah partai yang harus kita katakan juga cukup berhasil. Tapi itu kan bukan perkara mudah, Mas. Karena begini, yang menjadikan Pak Prabowo ini bisa memenangi Pilpres kemarin, itu kan peran Pak Jokowi juga sangat besar. Iya. Termasuk juga membagi-bagi bansos tadi itu. Ya kalau sekarang mungkin masih ada rasa sungkan di dalam diri Pak Prabowo. Tetapi kalau dia nanti sudah betul-betul mempunyai kekuasaan penuh kok, saya pikir kalau dia merasa apa yang dilakukan itu bagus, ya akan tetap dilakukan meskipun itu berseberangan dengan Pak Jokowi misalnya. Ya saya terus terang sangat menyayangkan juga kalau nantinya Pak Prabowo sudah mendapatkan mandat yang luar biasa dari rakyat kemudian menyia-nyiakan hanya karena ada sesuatu di baliknya, hanya karena ada orang tertentu di baliknya. Apalagi ya Pak Prabowo sekali lagi kan beberapa kali kita katakan, dia tuh sudah nggak butuh apa-apa. Dia keluarganya sudah bolehlah dikatakan matang, secara perekonomian dia juga sudah nggak habis 7 turunan, kekayaannya juga teramat banyak. Ya dibuat apa? Kalau dia berkali-kali katanya dia akan memakafkan sisa hidupnya untuk bangsa, ya kita tunggu ya. Mudah-mudahan itu betul, tidak hanya sekadar jargon, tidak hanya sekedar janji-janji yang akhirnya nanti diingkari lagi di kemudian hari. Founding Fathers kita itu dulu betul-betul memakafkan. Tapi dia tidak pernah mengatakan akan memakafkan. Tapi tindakannya sudah memakafkan. Mudah-mudahan dia sebetulnya nggak perlu mengatakan tidak mengikuti yang sebelumnya, antara kata dan perbuatan berbeda. Tidak seperti kisah SMK lah. Tidak SMK. Jadi soal Pupu Fafa, ya kalau kita kan sebelumnya kita nggak bakalan diungkap selama Pak Jokowi masih menjabat kan. Mudah-mudahan nanti diungkap waktu zamannya Pak Prabowo. Bukan apa-apa, biar semuanya jelas. Siapa sebenarnya wakil presiden kita? Seperti apa sebenarnya karakter wakil presiden kita kalau itu benar pemilik Pupu Fafa, Gibran kan. Kemudian juga Kaisang. Kita juga beberapa kali mengatakan selama Pak Jokowi masih berkuasa, KPK itu tidak akan berani mengusut Kaisang, tidak akan berani mengusut Bobi. Mudah-mudahan nanti di zaman Pak Prabowo semuanya dibuat terang benderang. Kita tidak mengatakan bahwa Bobi itu bersalah, bahwa Kaisang itu bersalah, tetapi semuanya perlu diperjelas. Betul. Apakah itu sebuah pelanggaran hukum atau tidak. Jadi rakyat itu semua butuh kejelasan, tidak hanya karena dia anak penguasa kemudian dibuat kabur. Penegak hukum tidak punya keberanian, penegak hukum kehilangan nyali, tetapi ketika ada orang rakyat biasa, penegak hukum begitu cepat bertindak, itu kan hal yang menurut saya akan membuat masyarakat itu semakin marah terhadap penguasa. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu, apakah Prabowo itu akan menjadi dalam tanda kutip boneka? Untuk ini sudah ada yang jawab. Orang dekatnya Prabowo yang sangat dekat, kepercayaannya Prabowo bertahun-tahun, mengatakan begini, ketika ditanya apakah nanti Pak Jokowi akan memegang kendali. Dan ini yang menanyakan siapa ini? Ada wartawan. Mas Kohar ada di dalamnya. Ya, saya ada di situ. Dan dijawab begini, Pak Prabowo akan respect terhadap Jokowi. Tapi Prabowo is Prabowo, Jokowi is Jokowi. Jadi Prabowo ya Prabowo, Jokowi ya Jokowi. Jadi tidak ada itu nanti, apa itu istilahnya? Dia tanya ke sebelah itu, yang seorang pejabat juga, yang lalu dijawab oleh sang pejabat itu,
boneka. Oh iya, boneka. Ya betul. Tidak, Pak Jokowi tidak akan Pak Prabowo tidak akan menjadi bonekanya Pak Jokowi. Udah, segitu saja. Gitu. Jadi yang pertama bahwa Pak Prabowo akan respect terhadap Jokowi. Nah, apa bentuk respect itu kan terjemahannya panjang, ya, luas lah. Mungkin nanti misalnya beginilah, tetap Gibran menjadi wakil presiden tapi dengan tugas-tugas yang lebih kecil skupnya. Mungkin nanti Gibran terlibat mungkin dalam pembentukan kabinet tapi sangat-sangat minor keterlibatannya. Ya, isu yang berkembang kan hanya dikasih jatah wamen, itu pun juga wamen-wamen yang tidak strategis kan. Iya, bukan wamen basah katanya. Kalau kita menyitir pendapat pekan lalu yang jumlah viewersnya sedikit itu. Nah, jadi dari situ itu masih menunjukkan respect. Tapi naga-naganya ya tadi itu Prabowo is Prabowo, Jokowi is Jokowi. Jadi nanti ketika sudah tanggal 20 Oktober kendali penuh ada di tangan presiden. Ini ungkapan menarik sih ini. Prabowo bukan boneka Jokowi. Iya, dan itu kayaknya juga bisa akan jadi judul ini. Oh, nggak perlu. tapi sebelumnya Pak SBY apakah itu ingin mengingatkan Pak Prabowo juga kan? Ya, dia minta betul. jangan ada matahari kembar. Ya. Karena kalau ada matahari kembar itu negara akan kacau kan. Ya. Sebuah organisasi akan kacau. Ya, Betul. dan kita harus taat azas lah. Selama ini kan presiden yang setelah lengser kan dia tidak pernah cawe-cawe lagi. Ya, Megawati atau Gus Dur tidak cawe-cawe. Ya, Megawati. Habibie tidak cawe-cawe ke apalagi. Gus Dur tidak pernah cawe-cawe ke Megawati. Pak SBY Megawati juga sudah lepas begitu saja. Pak SBY juga yang 10 tahun juga lepas begitu saja, tidak pernah mencoba untuk melakukan sesuatu. Bahwa sikap kritis ya, tetapi dalam koridor-koridor tertentu dan tidak sampai pada cawe-cawe ya, kecuali ketua umum PDIP yang waktu Megawati Soekarno Putri terhadap Jokowi, karena Jokowi waktu itu masih dianggap sebagai petugas partai kan, sehingga ketua umum partai merasa sah untuk menentukan petugas itu harus kemana, ya, harus tunduk pada partai, namanya petugas partai. Nah, tapi dalam konteks yang sekarang kan pasti berbeda, bahwa ada peran Jokowi terhadap keberhasilan Prabowo menangi Pilpres, itu tidak bisa dipungkiri, jelas sangat besar. Mungkin kalau Jokowi tidak mengendorse Prabowo, mungkin Prabowo bisa jadi kalah. Nah, bisa jadi ya, tapi kan tesisnya berbeda. Tapi kalau Pak Prabowo dulu tidak mengendorse Pak Jokowi sebagai gubernur, mungkin Pak Jokowi tidak jadi presiden. Itulah politik kan. Itulah politik memang seperti itu. Iya, tapi karena dinamikanya berbeda. Skup dan dinamikanya berbeda. Kalau Jakarta itu ada banyak faktor lah. Tapi yang patut kita lihat bahwa ya kejelian Prabowo dengan memilih Gibran yang putranya Jokowi untuk menjadi wakilnya, dan akhirnya ya mau tidak mau kan. Ya, yang milih atau dipilih kan? Ya, banyak versi. Ada banyak versi. Ada yang bilang bahwa Prabowo memang ingin menghendaki Gibran. Ada yang bilang bahwa ada pengkondisian, tapi itu kan sudah berlalu lah. Sudah sejak akhir 2023 itu sudah diretas jalan untuk menuju RI2 Gibran itu versi salah satu versi lah. Ya, apapun itu yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Tetapi yang pasti bahwa ya tadi itu, bahwa Prabowo, Jokowi dan Prabowo tidak akan menjadi bonekanya Jokowi, kira-kira begitu. Tetapi Prabowo tetap respect terhadap Jokowi. Nah, itu aja jawabannya. Nah, setelah itu apakah kasus-kasus itu akan dibuka? Kok saya melihat untuk tahun pertama kita tidak usah terlalu berharap banyak terhadap hal-hal seperti itu. Karena memang tahun pertama itu yang dibutuhkan oleh pemerintahan dimanapun, itu biasanya adalah soliditas. Kalau tahun pertama sudah dipenuhi oleh, katakanlah,
hiruk-pikuk yang terkait dengan persoalan hukum yang menjerat, apalagi itu misalnya bersinggungan dengan keluarga mantan presiden, misalnya keluarga presiden sebelumnya, maka itu akan menimbulkan kerenggangan lah, akan menimbulkan kerenggangan yang membuat kemudian jalannya pemerintahan bisa jadi tersendat-sendat. Nah, itulah yang, jadi kalaupun toh panjenengan berharap, ya jangan terlalu berharap di tahun pertama, kan itu memang, saya melihat betul, itu tidak akan terjadi. Kita memang tidak boleh terlalu berharap lah. Begitu kita kayak seperti yang sebelum-sebelumnya kita berharap sangat besar gitu. Dia enggak termasuk. Besar. Oh iya, dia berharapnya kepada yang lain. Ini pertanyaan bagian akhir lah. Tanyaan gampang sih sebenarnya, Mas. Ini kalau dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, dari skala 1 sampai 10, berapa nilainya? Kalau saya lihat dari sisi positif sama yang negatif, dari sisi kerusakan kok saya lihat lebih besar daripada negatif, daripada positifnya. Sekali lagi saya lebih menekankan terabaikannya pembangunan non fisik yang menurut saya itu sebuah pilar yang mestinya sangat harus diperkokoh dalam membangun bangsa, dan itu diabaikan oleh Pak Jokowi. Juga termasuk Pak Jokowi menurut saya adalah tipe pemimpin yang memberikan contoh yang buruk bagaimana pemimpin itu harus bersikap. Kalau di Jawa itu kan ada istilah sabdo patanito ratu tan keno bola wali kan. Dan apa itu artinya? Ya harus apa yang dia katakan, ya itulah yang harus dikerjakan kan. Tidak boleh mencela-mencela. Seorang pemimpin itu tidak boleh mencela-mencela. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu cukup banyak hal-hal yang menunjukkan hal itu seperti itu. Dan menurut saya itu bukan sebuah pemimpin yang bagus. Makanya kalau saya disuruh menilai, ya kok saya agak bingung juga saya. Jangan 5 jangan nanti 11 lulus menurut saya. 11 dari 100 nggak lulus menurut saya. Karena kerusakan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi menurut saya sangat besar. Yang paling besar apa itu? Ya, korupsi. Yeah. Korupsi di zaman Pak Jokowi itu KPK diperlemah loh. Dia yang harusnya punya kekuatan untuk memperkuat KPK ketika undang-undang revisi itu disahkan, dia katanya janji di depan para tokoh bangsa untuk mengeluarkan perpu untuk menganulir revisi itu, tapi tidak dilakukan. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu punya andil memperlemah KPK, memperlemah pemberantasan korupsi. Kemudian kesalahan besar yang mungkin sulit untuk dilupakan, kalau di editor itu katanya abadi itu dosa abadi, ya soal perusahaan demokrasi itu. Perusahaan demokrasi akan menyuburkan, boleh dikatakan dia menyemai bibit-bibit nepotisme lah, yang akan ditiru oleh elit-elit di daerah, ditiru mungkin akan dianggap sebagai hal sebuah yang biasa di kalangan anak muda, dan kalau itu yang terjadi ya masa depan Indonesia kok saya pikir akan tidak bagus kalau model-model seperti itu kemudian menjadi panutan oleh generasi kita mendatang. Kalau kita apakah harus berterima kasih kepada Pak Jokowi atau tidak? Kok kalau saya tidak. Kalau orang-orangnya Pak Jokowi itu dia bilang katanya selama 10 tahun Pak SBY ya kita hanya buang-buang waktu. Tapi kalau menurut saya selama 10 tahun di masa Pak Jokowi kok banyak sekali kerusakan yang dilakukan. Kerusakan pondasi-pondasi bangsa kita. Saya kira itu. Mas Kohar, berapa poin yang diberikan dan apakah kita berterima kasih kepada Pak Jokowi? Saya belum sampai kepada poin ya. Saya ingin memaparkan fakta-fakta saja. Fakta-fakta positif ya yang sudah dihasilkan oleh Jokowi selain infrastruktur. Fakta positif lainnya adalah kita negara termasuk salah satu negara yang paling cepat dalam memberantas COVID-19. Ya. Kita termasuk sukses meskipun di awal agak tergagap.
dampaknya meskipun sampai sekarang juga dampaknya masih dirasakan, terutama di bidang ekonomi. Tapi faktanya adalah kita lumayan cepat dengan jumlah korban yang mungkin tidak sebesar di wilayah-wilayah lain. Pertama itu. Kedua, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang sangat rendah, bahkan naik turun, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di angka 5%. Itu tentu sesuatu yang ya layak untuk diberikan apresiasi. Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Kemiskinan turun. Angka kemiskinan turun. Kan secara statistik memang turun. Meskipun tidak mencapai target. Ya. Tidak mencapai target itu berbeda loh. Dengan turun. Targetnya itu 6%, tapi sekarang masih 9%. Tapi itu turun jumlah kemiskinan. Kemiskinan ekstrem juga turun. Meskipun targetnya di akhir tahun ini adalah 0 atau 0 kemiskinan ekstrem, tapi masih ada. Jadi data-data statistik itu menunjukkan ada progres, tapi tidak maksimal. Ekonomi tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak bukan pertumbuhan yang sehat, bukan pertumbuhan yang berkualitas. Karena konsumsi itu kan. Karena konsumsi. Sekarang begitu konsumsi dihantam, ya pertumbuhannya agak limbung. Nah, orang BU minta masyarakat lebih banyak dari belanja, dulu tuh kan? pertumbuhannya memang konsumsi. Amerika Serikat itu juga menggantungkan konsumsi, pertumbuhan. Itu sebetulnya nggak masalah selama daya belinya naik, daya belinya ada. Tapi ketika daya belinya juga rontok dan tidak ada masalah, ya itu tidak ada solusi, ya itu akan menjadi masalah. Jadi beberapa hal, ya, beberapa ide-ide yang berusaha untuk dibawa oleh Jokowi untuk menjadikan Indonesia bagian dari pemimpin dunia, itu sudah dilakukan. Diplomasi kita juga di awal-awal juga sangat sukses, sangat bagus. Jokowi banyak diapresiasi oleh kepala negara di dunia, dan Indonesia banyak menyelenggarakan hal-hal yang selama bertahun-tahun tidak diselenggarakan. Apa itu Asian Games? Asian Games itu kan terakhir zamannya Bung Karno kan? Sebelum akhirnya kemudian tahun 2018 berhasil dibawa ke Indonesia. Ya, Asian Games itu waktu zamannya SBY. Ya, tapi kan akhirnya kan dilaksanakan di ini. Ya, kalau yang positif kita katakan positif. Iya. Nggak, kita mau gini aja. Nah, fakta terus udah nggak sabar. Jakarta punya MRT ya dengan sangat cepat. Itu kan ketika Jokowi jadi gubernur, lalu diteruskan jadi presiden kan. Di endorse itulah, kemudian terjadilah percepatan itu di MRT misalnya. Jadi kota-kota modern, kota-kota yang bertumbuh, yang cepat, itu terjadi. Tapi memang betul bahwa ada kerapuhan, ada mudarat yang besar, terutama pada karakter bangsa. Jadi Bung Karno dulu mengatakan begini, nation and character building, kan? Jadi membangun karakter bangsa, itu sesuatu yang harus diutamakan. Bahkan kan ide revolusi mental itu kan pertama kali Bung Karno. Ditulis oleh Bung Karno, yang lalu kemudian dimunculkan kembali oleh Jokowi, yang akhirnya revolusi mental itu bukan revolusi mental. Nah, di Bung Karno dulu itu melakukan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Karno juga sama dengan yang kita nyanyikan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu, baru kemudian badannya. Nah, ketika jiwa-jiwa rapuh ini, yang teladannya juga teladan kerapuhan, karena apa? Melanggar etika dan seterusnya itu. Etika kita dari itu berjurang, maka ya itu kemerosotan yang luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara demokrasi. Ada yang sebuah tulisan dari Airlangga pribadi itu di sebuah media di Australia, dia menulis tentang New Despotism itu, yang pernah saya sampaikan di Ordal juga. Despotisme baru, gaya baru itu ya kayak Jokowi ini menurut Airlangga pribadi. Artinya kalau kemudian saya disuruh untuk menilai, ya saya akan menilainya
antara positif dan hal negatif 5,5. 5,5. Jadi 0,5 lah beda. Berbeda ke 0,5. Karena menurut saya ada beberapa hal yang sudah diletakkan lah untuk bagaimana Indonesia ini menjadi negara maju, tapi kemudian digoyang-goyang sendiri juga sayangnya itu. Jadi kalau berbicara akhir mungkin ya skornya malah di bawah 5 kalau yang di bawah. Kalau dalam hal demokrasi, dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dalam hal etik itu pasti itu jauh lah, itu jeblok. Dalam pemberantasan korupsi skornya sudah dibikin oleh Transparansi Internasional kan, 34. Jadi betul. Saya nggak usah cari-cari skor lah kalau bilang korupsi 34, penegakan hukum mungkin 40. Ya di angka-angka itu, tetapi kayak untuk pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kemudian beberapa mungkin ya 6. Sehingga ketika diakumulasi jadinya 5,5. Fair lah. Lalu apakah kita patut berterima kasih? Kalau Mas Jaka menolak untuk berterima kasih, ya saya masih akan menyisakan terima kasih lah. Semua presiden saya akan sampaikan terima kasih untuk segala apa yang sudah diikhtiarkan terhadap bangsa ini. Bung Karno, terlepas dari kesalahan dan kekurangan, berbagai kekurangannya, kita tetap berterima kasih pada Bung Karno. Pak Harto, ya tetap ada hal-hal yang patut kita banggakan dari Pak Harto. Swasembada beras misalnya. Begitu juga dengan Habibie, begitu juga dengan Gus Dur. Gus Dur itu yang luar biasa juga. Pluralismenya, begitu juga dengan Megawati yang demokrasinya, mempertahankan demokrasi. Begitu juga dengan SBY, yang meskipun dia adalah tentara, tetapi dia 10 tahun itu tidak ada gejolak demokrasi yang sangat membuat kemudian kita mengharu biru. Dan SBY ini ternyata tahan kritik. Orang mengatakan dia melo, tapi ternyata siapa? Orang mengkritik SBY nggak ada yang ditangkepin kok. Hampir tidak ada kan yang ditangkepin. Kalau sekarang kan ya agak repot, dikit-dikit diperkarakan. Nah, jadi ada rasa terima kasih tetap karena dia sudah mengikhtiarkan untuk bangsa ini. Tetapi ya ada catatan-catatan. Nah, sayangnya di penghujung pemerintahannya itu kok agak su'ul khotimah gitu. Di beberapa hal itu agak su'ul khotimah itu. Oke, cukup ya saya pikir. Mas Jaka, ada yang mau dikritisi lagi? Nggak ada lah ya kalau gitu. Kalau saya sependapat dengan Mas Kohar, tetap saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah menciptakan kegembiraan lah bagi rakyat-rakyat di pedesaan. Kira-kira. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.